kelas ya. Biasanya sih kalau di kelas itu metode demonstrasi, penugasan, tanya jawab, yang paling sering lah ya ceramah. Yang paling sering sih demonstrasi, tanya jawab. Bagaimana ibu menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak yang berbeda? Penyelesaian pendekatan pembelajaran itu ya, yang anak yang berbeda. Biasanya kalau kami sekarang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang melalui kan ada 3 tuh, melalui produk, melalui konten, melalui proses. Yang paling sering dilakukan sih biasanya proses sama produk. Kalau proses kan anak tahap melakukannya kan. Terus kalau produk tuh barang yang misalnya kita mau mengenalkan bentuk apa gitu di rumah, jadi kita buat bentuk rumah. Jadi kita kan dekat sama anak-anak itu. Jadi melalui jadi anak mengenalkan rumah dengan benda nyata biasanya kan udah tahu gitu. Seperti itu. Bisa juga dengan video. Seperti itu. Metode pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan minat pelajaran? Yang tadi itu metode yang tadi, yang metode ya. Kalau metode sih biasanya kalau yang paling pada anak-anak tuh suka tuh kayak percobaan apa itu sains gitu, cuman kan jarang dilakukan. Biasanya juga keterbatasan media juga. Kalau anak kemudian tapi kalau kegiatan secara demonstrasi, metode demonstrasi juga biasa juga penugasan. Selanjutnya, indikator apa yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian anak? Indikator mengukur pencapaian anak. Penilaian maksudnya. Biasanya kalau kalian belum berkembang, BB, SBSH, MB, BSH, BSB ya. Kalau itu sih pakai itu biasanya. Bagaimana ibu menilai perkembangan anak di kelas? Observasi, penugasan juga tadi itu hasil karya kan melalui proses kan tadi kan melalui proses kan dengan penugasan itu kan. Terus kalau benda nyatanya itu dengan hasil karya, kita lihat hasilnya dari hasil produknya tadi gitu. Jadi itu penilaian kita lihat dari proses tadi penugasan yang mengerjakan kegiatan itu sudah kita lihat. Jadi melalui observasi juga, melalui penugasannya, terus melalui hasil karya yang kita lihat bisa menilai anak-anak yang sudah misalnya mulai berkembang, berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Itu sudah kita lihat. Selanjutnya, apa yang ibu lakukan jika ibu melihat anak mengalami kesulitan dalam belajar? Ya pastinya kita memberikan motivasi melalui kita pendekatan itu apa yang kesulitan di mana ya itu kan. Jadi kita bisa salah satunya dibantu gitu kan. Misalnya dia ada yang disebutkan masih belum bisa memegang krayon atau yang mewarnanya kan masih belum bisa rapi ya. Kalau bisa kita arahkan lah gitu kan, arahkan biar gimana bisa
diajarkan juga. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara ibu memastikan bahwa penilaian mencerminkan kemampuan belajar anak? Ya, kita kan sebelum belajar itu kan kita kan pasti ada ibaratnya CP atau kan indikatornya. Misalnya kan di sini kegiatan kita misalnya ada mewarnai, terus ada yang itu kan sudah kita lihat anak-anak itu bisa tidak. Nah, misalnya mewarnai, misalnya kita lihat mewarnai dengan sesuai dengan benda objeknya dengan benda dengan sesuai dengan bendanya gitu kan, terus dengan rapi gitu. Kita bisa lihat dari tadi itu hasil karirnya itu. Nah, bisa lihat dari sesuai nggak dengan indikator yang kita mau yang kita capai gitu. Selanjutnya ini tentang keterlibatan orang tua. Pertanyaannya, seberapa penting peran orang tua dalam proses pembelajaran anak menurut ibu? Ya, sangat penting kalau tidak ada kerjasama hanya mengharapkan sekolah perkembangan anak itu tidak maksimal. Jadi harus juga dengan bantuan dengan orang tua. Jadi kan di rumah bisa menjaga anak belajar kan tidak hanya di sekolah, jadi di rumah juga kan tanpa bantuan orang tua ya tidak bisa berkembang dengan sangat baik gitu. Itu mencapai BSB-nya itu gitu kan, kalau hanya di sekolah kan tidak maksimal lah gitu. Jadi harus memang sangat penting. Yang kedua, apakah ibu terlibat dalam mendukung ekstrakurikuler anak di mana? Maksudnya gimana? Berulang? Kayak apakah ibu mendukung ekstrakurikuler anak? Sekurikulernya maksudnya di pembelajaran ke atau gimana itu? Di pembelajaran. Ya, kalau kami di sini kan memang ada ekstrakurikulernya. Mungkin kayak bahasa Arab, kayak olahraga. Di sini memang ada ekstrakurikulernya gitu. Jadi saya itu kurang penting di sini. Nah, apalagi saya ada memang bagian ekstrakurikuler, bagian bahasa Inggrisnya gitu. Terus ada yang bagian olahraga gitu. Memang berperan penting. Karena kami di sini masing-masing guru sudah punya untuk bagian ekstrakurikuler. Selanjutnya, bagaimana ibu mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial? Kegiatan sosial yang memberikan pengertian lah ya, istilahnya dengan bercerita bisa juga mendorong anak bisa banyak juga tentang tentang yang menyangkut tentang sosialnya gitu kan. Kayak teman gitu kan. Nah, sekarang kan musim zaman bullying nih ya, jadi kita kan ya sering di gitu ya, dikenalkan sering gini. Nah, sekarang ini kan anak ini krisis karakter nih, jadi kan melalui ini karakter ini kan berhubungan dengan sosial gitu. Kita sering lah diberikan wejangan lah, padahal diberikan gitu ya, dari tadi tuh bercerita. Jadi sering lah setiap hari kita mau gitu diselipkan lah tentang cerita. Anak-anak kan biasa kan kalau bermain itu kan kadang permainannya tuh kadang ekstrim gitu. Jadi kan jadi hubungan dengan sosial gitu kan memang harus sering diingatkan gitu. Seperti itulah. Ini pertanyaan terakhir tentang refleksi dan pengembangan. Pertanyaannya, apa yang ibu lakukan untuk terus meningkatkan keterampilan mengajar? Kekurangan kita di mana kan? Biasanya kalau yang itulah yang mengingatkan gitu kan. Sehingga bisa juga dengan berkonsultasi dengan ya bisa kepala sekolah, bisa dengan sejawat
belajar kita kan ada kayak refleksi tadi itu. Pembahasan itu ditanya anaknya apakah hari ini senang atau tidak belajarnya gitu kan. Jadi dia anak-anak tuh ada yang ditanya satu-satu, biasanya kalau saya sih tanya satu-satu. Jadi kegiatan mana yang anak suka kan, jadi bagian yang itulah yang kita sering. Jadi kalau yang lain itu bisa juga dikasih, cuman tidak hanya itu terus. Jadi kadang-kadang tuh kalau itu terus kan anak-anak bosan. Jadi melalui ditanya jawab tadi, ditanya apa yang anak-anak disukai anak-anak misalnya gitu kan. Ya misalnya mewarnai, di sini rata-rata sih anak-anak suka mewarnai. Memang apa itu kalau dikasih itu terus kan Yono juga kan, jadi kadang-kadang selang-seling lah kegiatannya gitu. Jadi kalau anak-anak tuh di sini sih sebenarnya anak-anak tuh semangat belajar gitu. Cuman kesulitan anak-anak di sini nih menerapkan disiplin. Memang agak susah. Disiplin kalau belajar sih alhamdulillah mereka tuh tidak terlalu banyak kendala. Cuman ini aja tantangan di sini ini menerapkan disiplin saja. Kesepakatan kelas, nah itu kadang suka melanggar lah. Ya namanya juga anak-anak kan, kadang kan memang untuk menerapkan kesepakatan itu. Nah, kalau mau belajar sih alhamdulillah lah rata-rata sih senang belajar. Jadi kalau mau ditanya masalah motivasi itu atau umpan balik itu rata-rata sih anak-anak tuh kalau tanya tuh senang belajarnya, motivasi apa juga senang gitu. Apalagi kalau lihat buat hasil karya apa gitu ya gampang senang gitu. Setelah dari itu kendalanya situ untuk menerapkan kesepakatan kelas itu. Kadang kan anak-anak kan ada aturan, misalnya saya kalau masih kuliah kan kalau misalnya jadul ya itu maunya situ semua gitu kan. Gitu kan menerapkan kesepakatan itu yang kadang-kadang sulit gitu. Memang belum bisa memang 100%. Oke, itu aja. Terus yang ketiga itu apa strategi ibu yang dapat ibu terapkan untuk pembelajaran berbasis permainan? Oh, kalau bebas main. Oh, di sini lebih suka anak-anak kalau bebas mainan. Misalnya kita mau mengenalkan apa, misalnya benda atau huruf, angka, dengan melalui permainan anak lebih suka. Memang senang di sini. Senang sekali. Dia kadang semangat. Waktu itu saya kalau belum mulai apa tadi itu kegiatan, saya buat permainan dulu. Misalnya menyusun huruf melalui permainan, nanti dia itu gitu. Wah, di sini semua semangat gitu kalau yang kegiatan seperti itu. Jadi kalau strategi saya itu biasanya seperti itu. Jadi untuk memotivasi dia untuk belajar, jadi saya buat kayak permainan tadi lah tuh yang sambil belajar.